Triadinata, NIM 1861112, kelas Manajemen KPSDMJ 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa aspek yang perlu diperhatikan sebelum mendirikan perusahaan agar memenuhi standar kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu aspek hukum atau legalitas. Di sini saya mengkaji jenis badan hukum PT dengan skala kooperasi. Alasan kenapa lebih memilih PT? Karena tanggung jawab pemegang saham yang terbatas. Oleh karena itu, potensi untuk dimintakan tanggung jawab pada badan usaha non-badan hukum menjadi lebih besar karena dapat pertanggungjawabannya hingga ke harta pribadi pendirinya. Dan bidang usaha yang saya kaji yaitu bisnis properti dalam bentuk apartemen. Karena melihat bidang properti dapat dijadikan investasi jangka panjang. Adapun undang-undang yang mengatur legalitas usaha yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Selanjutnya yaitu 7 tahapan melengkapi legalitas usaha di Indonesia. Yang pertama, mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP para pemilik atau pendiri perusahaan. Para pemilik dan pendiri PT atau koperasi harus memiliki NPWP untuk memenuhi syarat pendirian perusahaan. Yang kedua, menyusun akta pendirian perusahaan atau koperasi, nama perusahaan, daftar pemilik, proporsi kepemilikan sahamnya, bidang usaha sesuai KBRI, AD atau ART, dan struktur organisasinya perlu dituangkan ke dalam dokumen akta pendirian perusahaan yang disusun notaris. Yang ketiga yaitu mendaftarkan akta pendirian perusahaan. Pendaftaran dilakukan oleh notaris ke Kemenkumham RI untuk kemudian disahkan dengan surat keputusan pengesahan pendirian badan hukum. Yang keempat, mengurus NPWP atas nama badan usaha. Dengan akta pendirian dan surat keterangan pengesahan dari Kemenkumham RI, kita bisa mengurus NPWP atas nama perusahaan ke kantor pelayanan pajak setempat. Yang kelima yaitu mengurus nomor induk berusaha atau NIB sebagai bentuk izin usaha dasar. Pendiri perusahaan dapat mengurusnya sendiri atau dibantu konsultan di online single submission yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang keenam yaitu mengurus perizinan lanjutan atau izin usaha dan izin komersial. Izin usaha dan izin komersial bersifat komitmen dan harus dipenuhi paling lambat 2 tahun setelah NIB didapatkan. Daftar izin usaha yang perlu diurus sangat tergantung dari ada atau tidaknya kegiatan membangun gedung. Daftar izin komersial tergantung pada bidang usahanya. Yang ketujuh, mengurus pendaftaran karyawan tetap ke BPJS Kesehatan dan BP Jam Sostek. UMKM dapat memenuhi kewajiban ini secara bertahap dan dijadikan target untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Yang kedua yaitu aspek lingkungan. Aspek lingkungan terdiri dari aspek lingkungan organisasi, lingkungan industri, dan lingkungan makro. Yang pertama, lingkungan organisasi, ada kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Kekuatan dari apartemen Vantage Village ini, yang pertama yaitu inovasi dan fasilitas, pelayanan yang maksimal kepada pembeli, tenaga kerja yang berpengalaman, lokasi yang strategis, keamanan dan privasi pembeli, dan harga yang bersaing. Kelemahannya yaitu dari biaya periklanan dan promosi. Tidak dipungkiri bahwa biaya periklanan dan promosi merupakan salah satu kegiatan yang membutuhkan biaya cukup besar. Biaya tersebut juga akan berdampak pada internal perusahaan apabila tidak diimbangi dengan mencapai target penjualan. Yang kedua, lingkungan industri, ada peluang atau opportunity dan ancaman atau threat. Peluang dari Vantage Village ini yaitu target pasar yang luas dan tren pertumbuhan properti yang meningkat. Ancamannya yaitu munculnya kompetitor atau pesaing baru, penolakan masyarakat lokal, kenaikan harga BBM dan pangan, dan kenaikan harga material. Yang ketiga yaitu lingkungan makro. Ada dampak teknologi, dampak lingkungan, sosial budaya, politik, dan ekonomi. Adapun dampak teknologi, seiring berkembangnya teknologi dan gaya hidup mobile and connected masyarakat Indonesia, maka semakin banyak lagi peluang aplikasi teknologi terkait industri properti. Dampak lingkungan. Membangun sebuah proyek bangunan di sekitar perkampungan menyebabkan beberapa masyarakat sekitar akan terganggu oleh pekerjaan proyek,
seperti terkena imbas debu, suara mesin proyek, dan keramaian tenaga kerja. Dampak sosial dan budaya. Dalam hal ini, kehadiran Vantage diasumsikan warga mempunyai potensi besar dalam stratifikasi sosial masyarakat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan akan perumahan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dampak politik terhadap perkembangan properti dan lahan industri hanya akan bergantung dari sikap masing-masing investor. Dampak ekonomi, dengan dibangunnya Vantage ini dapat mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar wilayah apartemen dengan membangun rumah makan, tos serba, klinik kecantikan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar terdiri dari market analysis, marketing mix, dan marketing strategi. Yang pertama, market analysis. Market segmennya mulai dari karyawan pabrik, pegawai kantor, hingga mahasiswa. Market size-nya yaitu masyarakat yang menyukai hunian tengah kota. Market share pada awal periode Vantage ini target sebesar 10% penjualan. Spending group-nya karyawan pabrik, pegawai kantor, dan mahasiswa. Kompetitor, pesaing baru yang memanfaatkan pertumbuhan tren positif. Competition influence, persaingan yang semakin ketat dan masalah strategi pemasaran yang masih kurang tepat. Customer mix-nya dari berbagai kalangan, baik kalangan menengah ke atas maupun kalangan menengah ke bawah. Yang kedua yaitu marketing mix. Marketing mix meliputi produk. Produk yang ditawarkan di sini berupa unit-unit apartemen dengan fasilitas mendukung seperti fitness center, swimming pool, CCTV 24 jam, parkir yang luas, serta jogging track, dan akses yang dekat dengan pusat perbelanjaan. Price memiliki harga yang mudah untuk dijangkau dan juga memiliki kemudahan cara bayar, yaitu dengan cara tunai keras dan in-house atau cicilan langsung ke pihak pengembang. Place, lokasi yang strategis karena terletak di pusat kota, memberikan kemudahan akses akomodasi bagi penghuni apartemen. Promotion, promosi bisa menggunakan iklan baik media cetak, media elektronik, maupun melalui media sosial. People, Vantage memiliki karyawan yang berpengalaman di bidangnya karena kualitas dalam pelayanan yang maksimal sangat diunggulkan untuk menjaga loyalitas pelanggan. Proses yang terjadi yaitu waktu calon pembeli tertarik dengan apartemen ini, maka pihak apartemen akan menjelaskan lebih detail mengenai apartemen dan semua fasilitas dan kemudahan yang akan diterima calon pembeli. Physical evidence. Semua apartemen yang ada di Vantage yaitu model minimalis, memiliki satu lantai atau dua lantai, juga ketersediaan kebutuhan penghuni meliputi ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, dapur, dan garasi. Yang ketiga yaitu marketing strategi. Marketing strategi meliputi segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi, secara demografis, masyarakat yang menyukai hunian tengah kota, baik tua maupun muda. Secara geografis, terletak di pusat kota. Secara psikografis, dipengaruhi kepribadian, gaya hidup yang terstruktur dan minimalis, ketertarikan bermacam fasilitas. Targeting, masyarakat dari berbagai kalangan, baik tua maupun muda, kalangan menengah ke atas hingga ke bawah. Target yang dituju yaitu mahasiswa, karyawan pabrik, pekerja kantor yang berasal dari luar kota, dan lain-lain. Positioning, memiliki cita-cita yang tinggi di mana kepuasan dan kenyamanan pelanggan adalah prestasi tertinggi apartemen. Layanan dan fasilitas terbaik yang diberikan oleh Vantage untuk para tamu agar tamu selalu merasakan suasana yang hangat, santai, dan modern. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum